Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Guys, jadi nggak sih kita mau daki ini? Nggak, sampai ini ya? Iya kan? Iya. Kira-kira ke mana ya? Atur aja nggak sih? Soalnya kan di situ kayak rame banget, tapi tinggi banget seriusan. Alah, paling wacana doang. Iya, apa sih? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa wacana adalah rangkaian bahasa yang membentuk kesatuan makna dalam komunikasi lisan maupun tulisan, yang mencakup konteks, tujuan, dan makna yang dipahami bersama oleh komunikator. Selanjutnya adalah konteks wacana dalam komunikasi interpersonal dan sosial. Dalam komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dua arah antara individu secara langsung. Contohnya, ketika kita berbicara ataupun bercakap dengan teman. Yang kedua adalah dalam konteks sosial, yaitu komunikasi di masyarakat yang melibatkan norma, budaya, dan kekuasaan. Misalnya ketika sedang melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga adalah contoh penerapan berpikir logis dan kritis dalam wacana sehari-hari. Yang pertama yaitu saat mendengar berita dari teman, kita mengevaluasi apakah fakta yang disampaikan itu logis dan tidak bertentangan dengan informasi lain. Dan contoh yang kedua yaitu jika ada perdebatan di komunitas, kita menelaah argumen tiap pihak, melihat alasan yang kuat dan kelemahan logis dari pendapat mereka. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menerapkan berpikir logis dan kritis pada wacana. Yang pertama adalah mengidentifikasi pokok pembicaraan dan tujuan wacana. Yang kedua adalah menelaah hubungan antara ide dan fakta yang disampaikan. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi dan keakuratan informasi. Yang keempat, mengenali sudut pandang dan kemungkinan bias pembicara atau lawan pembicara. Yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan analisis yang objektif. Materi selanjutnya itu adalah pemikiran sistematis. Nah, pemikiran sistematis ini adalah kemampuan untuk mengurai dan menyusun ide secara logis dan runtut. Sementara kinerja terstruktur adalah disiplin dalam melaksanakan proses penyusunan wacana secara urut dan terorganisasi. Adapun contohnya yang pertama itu membuat daftar belanja sebelum pergi ke supermarket, agar pembelian teratur dan tidak ada yang terlewat. Nah, ini menunjukkan langkah-langkah yang terencanai dan dilaksanakan secara berurutan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita masuk ke materi bagaimana nilai ketakwaan dan kepercayaan mempengaruhi proses pengembangan dan interpretasi dalam bermasyarakat. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu latar belakang dari ketakwaan dan kepercayaan. Ketakwaan artinya kita selalu ingat Tuhan, taat pada perintahnya, dan menjauhi hal yang tidak baik. Sedangkan kepercayaan yaitu artinya kita saling percaya satu sama lain sehingga bisa hidup rukun dan bekerja sama. Nah, adapun pengaruh nilai ketakwaan dan kepercayaan dalam interpretasi wacana, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, pengaruh positif yang pertama yaitu ketakwaan membuat cara memahami lebih tenang dan bijak. Yang kedua, kepercayaan memberi makna arah berpikir yang lebih optimis. Yang ketiga, mendorong hubungan sosial yang baik. Nah, pengaruh negatifnya yang pertama terjadi kesalahpahaman, yang kedua pemahaman terlalu kaku, dan yang ketiga yaitu mudah terbawa suasana.
sekarang kita akan membahas mengenai etika. Nah, pengertian etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia agar manusia tersebut dapat bertindak benar dan juga baik. Nah, etika ini sangat membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan juga buruk dalam berinteraksi sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan juga merasakan kondisi, mulai dari perasaan dan kebutuhan orang lain dalam konteks sosial tersebut. Nah, kemampuan ini biasanya untuk merespon secara tepat terhadap situasi sosial yang berbeda. Nah, teman-teman, pada tahu nggak apa sih pentingnya etika dan kepekaan sosial? Yap, betul sekali. Pentingnya etika dan kepekaan sosial bahwa mereka itu sama-sama membangun hubungan yang harmonis. Dengan etika dan kepekaan sosial tersebut, kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara saling menghormati dan juga menghindari konflik, serta dapat meningkatkan empati kita untuk memahami perasaan orang lain dan membuat kita lebih peduli dan membantu mereka. Dan kita juga harus menjaga norma sosial, di mana tadi sudah Christine jelaskan bahwa etika dan kepekaan sosial ini sangat membantu untuk menjaga aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contoh penerapannya itu ada 3. Yang pertama, menghormati perbedaan budaya dan agama. Lalu, saat tidak mengucapkan kata-kata kasar atau juga menghina orang lain, serta memberikan perhatian kepada teman yang sedang mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Halo teman-teman semuanya, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait contoh konsep pembahasan wacana dalam konteks pembelajaran anak SD, di mana konsep pembahasan wacana dapat dimulai dengan pengenalan bacaan cerita yang relevan, seperti cerita legenda, mitos, ataupun fabel. Contohnya, siswa SD dapat membaca cerita rakyat, lalu berdiskusi tentang siapa tokoh dalam cerita tersebut, apa pesan moralnya, dan bagaimana jalan ceritanya. Setelah itu, mereka menulis ringkasan cerita atau pengalaman mereka yang berhubungan dengan tema cerita tersebut. Nah, teman-teman, ada pun contoh lain dalam konteks pembelajaran anak SD, yaitu guru bisa menggunakan metode scramble wacana yang memberi tantangan siswa untuk menyusun ulang potongan-potongan kalimat atau paragraf menjadi wacana yang lebih utuh dan bermakna. Yang kedua, guru juga bisa menggunakan wacana lisan dalam interaksi belajar mengajar, seperti berdialog antara guru dan siswa ataupun menggunakan metode berceramah. Hal ini untuk membentuk komunikasi yang efektif dan memperdalam pemahaman bahasa dalam konteks dan sosial budaya. Halo, aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Kenapa Lulu? Wah, sepatu kamu mana Lulu? Sepatu Lulu lepas. Kaki Lulu jadi kotor. Itu sepatu Lulu. Kaos kaki Lulu kotor. Sepatu Lulu juga kotor. Ini pasti karena lumpur. Kenapa harus hujan sih? Ambilkan sepatu aku dong. Lulu ingat tidak? Kata Bu Nana, kalau ingin meminta bantuan, gunakan kata tolong. Oh iya, Dava, tolong ambilkan sepatuku dong. Maaf Lulu, tidak bisa. Tanganku penuh. Bagaimana kalau Bona yang ambil? Oh, tidak. Aku pernah lihat di internet, sepatu kotor itu banyak kumannya. Oh, kamu ini menyusahkan sekali sih Lulu. Makanya hati-hati. Masa sepatu bisa sampai lepas sih? Hehe, maafkan aku Dira, tapi terima kasih. Nih,
Aku tidak bisa pakai sepatuku kalau tangan penuh begini. Bona, masukkan botol susu ini ke tas dong. Aku kesulitan nih. Aku. Lulu, jangan lupa gunakan kata tolong. Oh iya, hehe. Maaf, aku lupa lagi. Kalau ingin meminta bantuan harus menggunakan kata tolong. Bona, aku kesulitan memasukkan botol susu ini ke dalam tas. Tolong bantu aku memasukkan botol susunya ke dalam tas ya. Baiklah, aku akan membantumu memasukkan botol susu ini ke dalam tasmu. Sini. Wah, Bona baik sekali. Mau membantu aku yang kesulitan. Kan ketika orang lain meminta bantuan, kita harus menolong dengan senang hati. Lulu, kan Bona sudah membantumu. Apa kamu ingat kita harus mengucapkan sesuatu kepada Bona? Wah, iya. Terima kasih Bona telah mau membantuku. Jangan lupa ya, kalau kita sudah ditolong, harus bilang terima kasih. Iya, Dava. Ayo Lulu, cepat pakai sepatunya. Nanti kita telat. Lulu, tolong tulis nama-nama bunga ini di bukumu dong. Dira, mengapa kamu meminta tolong aku untuk menulis nama-nama bunga di buku aku? Kamu kan bisa melakukannya sendiri. Aku tidak mau menulis lagi. Jadi aku meminta tolong kepadamu untuk membantuku. Ya ampun, apa kalian bertengkar lagi? Kami tidak bertengkar. Oh, oke. Dira, kamu boleh meminta tolong ketika kamu benar-benar tidak dapat melakukannya sendiri. Tetapi, jika kamu masih bisa melakukannya sendiri, kamu perlu melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan tulis sendiri deh. Nah, gitu dong. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau kita meminta bantuan, maka gunakanlah kata tolong. Dan jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada orang yang menolongmu. Ayo kita ke Bu Nana. Sudah selesai kan? Ayo. Nah, itulah contoh penerapan salah satu konsep wacana pada konteks pembelajaran anak SD. Nah, kita akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita paparkan, di mana wacana merupakan satuan bahasa yang menyeluruh dan bermakna, tidak hanya berupa rangkaian kata ataupun kalimat. Dengan demikian, pembahasan materi wacana pada anak SD fokus pada pengenalan struktur dan makna teks secara sederhana, diskusi interaktif, serta latihan menulis yang menghubungkan pengalaman nyata siswa dengan isi wacana, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan.